Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Jasrum. Yes, memang Jasrum adalah tempat inspirasi bagi tua dan muda. Bagaimana dengan pengalaman dan motivasi-motivasinya. Jadi ngomongnya samar-samar untuk nama seseorang bahwa jadi kadang-kadang enggak, kita kan kadang-kadang kalau lagi bahas nih, lagi bahas kita jangan sebut namanya si A si B. Jadi ngebahas buat individu sendiri gitu. Misalnya dengan kita berhubungan maksudnya bukan berhubungan tentang kegiatan, tentang pekerjaan yang akan menimbulkan sesuatu hasil misalnya. Dan tiba-tiba kita kita tidak puas dengan hasil yang kita mau capai karena ada sesuatu hal something ya, tapi nggak tahu deh, kita nggak bisa memprediksi karena si A, karena si B atau si C misalnya. Satu tim itu misalnya ada 4 orang, misalnya ada 5 orang atau 6 orang, dan kita kan nggak bisa menunjuk seseorang yang menghambat kita, yang bahwa ini akan menjadi menang nih, tapi tiba-tiba di tengah jalan pupus. Maksudnya pupus gini, nggak mencapai apa yang kita inginkan untuk suatu kemenangan. Tapi dengan namanya satu tim itu kan banyak orang, jadi tidak semua orang kita prediksi sama dengan kemauan kita. Ada orang yang ya kita banyak lah, namanya manusia kan banyak pikiran atau banyak hati, nggak bisa kita nebak hati seseorang itu sama dengan hati kita. Akhirnya itu dengan timbulnya ketidakpuasan itu akhirnya timbulnya suudzon, bener nggak? Tapi kadang-kadang suudzon itu ada bener juga, ada baiknya juga, asal kita jangan nangkapinya terlalu membesar-besarkan, cuma buat menilai asal tahu aja gitu. Kalau ini asal tahu aja bahwa tim itu memang harusnya solid gitu. Dan setiap kegiatan apapun kalau misalnya tim itu memang harus solid, tapi tidak bisa kita harapkan. Masuk dong. Masuk Pak Iko. Enggak ngomongin masuk sih ya, harusnya ini dong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Bukan pengajian ibu-ibu. Ada gini, misalnya mama berpendapat misalnya seperti itu, dan kamu tanggapannya bagaimana dengan pendapat mama, ngomong gitu kan. Maksudnya tanggapan yang tadi mama omongkan, kamu coba penilaian kamu gimana, coba bicarakan. Maksudnya gini, apakah aku ini kalau ngomong, maksudnya gini loh, ngomong tuh aku salah atau benarkah atau memang di tengah-tengah. Coba kasih tanggapan. Silakan. Aku Apit dulu. Bagaimana menurut Menurut kamu omongan mama yang tadi yang pas tadi itu gimana? Itu sangat begitu menyentuh saya ya. Apalagi kita jangan individu ya, kamu bilang secara umum tidak baik secara individu, akhirnya akan mengena kepada siapa. Jadi kita secara umum, mama tadi ngomongnya secara umum bahwa sesuatu kegiatan yang menyangkut tim, pengennya kita solid itu untuk mencapai suatu tujuan kemenangan atau mencapai tujuan yang paling inilah. Tapi kan kita bisa tidak menjamin tim kita tuh solid misalnya. Bagaimana tanggapan kamu? Apa yang mama perbincangkan tadi atau ulasanmu itu bagaimana? Tanggapan saya, aduh bingung. Ya maksudnya apa ya menurut prediksi dan ini kamu secara realita dan perjalanan yang kita hadapi atau yang telah lalu dan akan ke depan adalah suatu gambaran buat kita untuk lebih maju dan meningkat, tapi tidak menganggap sesuatu orang lain atau satu tim itu sebagai hambatan. Palingnya kita positive thinking lah, harus begitu. Ya silakan ya. Jangan aku dong. Kamu Jangan aku. Aku dari tadi. Coba aja kamu gitu, silakan. maksudnya nggak apa-apa misalnya. Cara kan udah kalian bisa memecahkan makalah modul ataupun apapun jenisnya. Ya bagaimana timbul permasalahan mama ini, coba jawab ya, silakan. Iya, Ini bisa buat skripsi ini loh ya. nggak apa-apa, coba nanti kamu menurut kamu. Tanggapannya bagus, terus juga memotivasi banget kita gitu kan, yang tadinya kita
kayak apa sih selalu mikirin diri sendiri gitu kan, tapi karena ada motivasi dari mama jadi kita lebih terbuka pemikirannya, wawasan juga bakal lebih luas dan bisa ngertiin kalau misalkan orang lain lagi cerita gitu, misalkan orang lain lagi sharing, kita harus bisa ngedengerin sampai habis baru kita utarain pendapat kita ke dia gitu, biar orang lain juga feedbacknya ke kita gitu sama gitu. Salah satunya adalah itu bagian daripada ulasan, daripada yang fokuskan kita omongin ini kan. Iya. Ada sekelumit seperti itulah misal modelnya kan gitu. Sekarang lihat kamu, bagaimana pendapat mama ulasan kamu terhadap Ulasannya sangat menyadarkan kepada kita untuk tidak membenarkan sesuatu hal padahal itu salah. Itu menurut saya. Ya, bagus lah kalau begitu. Memang untuk mama tuh emang selalu bermotivasi bagi regenerasi supaya apa? Kita lebih terbuka, lebih punya wawasan yang tidak sempit. Akan tetapi apalagi regenerasi ini dalam jenjang jenjang pembuka dari permasalahan atau jawaban setiap ulasan-ulasan yang akan ditanyakan kepada kita, karena kita ini punya momen pembicara. Nah, jadi kita juga harus kita stabil untuk bagaimana sih kita harus menjawab dengan pertanyaan orang yang diberikan kepada kita dengan ulasan yang kita punya gitu. Kita harus cepat tanggap dan menjelaskannya itu tidak sembarangan atau harus masuk dalam materi. Jadi mama itu sebenarnya ulasan begini sebenarnya biasa gitu loh, tapi ini adalah motivasi buat regenerasi. Karena apa? Yang ke depan akan lebih sulit lagi. Jangan kita berpendapat bahwa nyantai aja keles, enggak. Ke depan itu lebih sulit dalam hal berwawasan untuk kita lebih maju. Karena apa? Ada gap-gap yang membuat kita mentok untuk berwawasan lebih meningkat lagi. Karena apa? Tidak semua wawasan yang kita punya atau kepintaran atau imajinasi atau sugesti atau apapun yang ada dalam diri kita untuk pengembangan karya kita, pasti ada orang yang akan menghambat kita perjalanan. Tapi inilah momennya, motivasinya untuk lebih apa? Kita lebih mental kuat, kita pemikiran yang realistis, dan kita mempunyai pikiran yang ya pokoknya mendukung dari mental kita supaya saling berkesinambungan antara mental, pikiran serta wawasan. Karena apa? Dengan mental yang kuat juga nggak mungkin bisa menuju capai. Karena apa? Wawasannya nggak ada. Benar nggak? Mental kuat kalau nggak pinter cuma seragam. Tapi kalau udah kesinambungan antara mental, pikiran, karakter dan wawasan, itu akan nyambung semua dan kita akan menemukan jati diri kita. Itu Mantap guys. enggak, tapi memang dengan ada yang pinter dari medsos, ada yang pintar karena pengalaman kerja, ada yang pintar dengan wawasan di lapangan. Akan tetapi untuk lebih matang lagi adalah wawasan yang langsung bekerja di lapangan. Bagaimana sih kita mengerti rekan kita atau rekan kerja kita di lapangan? Karena tidak semua enak membantu kita dalam hal pekerjaan atau mensupport kita, enggak semua. Itulah kita dituntut mental, pikiran, dan wawasan. Karena apa? Wawasan nggak ada kita bodoh, habis kita dimakan. Benar nggak? Terus kalau pikiran kita nggak pinter, habis kita dibodoh-bodohin. Tapi tetap satu kuncinya, kita rendah hati. Dengan adanya rendah hati, kita jangan rendah diri. Tapi rendah diri kita jual diri. Tapi kalau rendah hati, kita santuy, kita santun, kita berakhlak. Tapi kita juga punya mental yang kuat, punya pikiran yang pinter, punya wawasan yang luas. Jadi berkesinambungan. Itulah akan tercipta kita jadi manusia yang mandiri, yang punya akhlak, dan kita punya sopan santun kepada pertama guru kita, pertama orang tua kita,
kedua guru kita, ketiga adalah orang yang walaupun yang kasih ilmu kita, walaupun orang kecil tapi memang ilmunya bermanfaat buat kita, problem itu akan membuat kita menjadi manusia yang mandiri, berakhlak dan sopan santun. Jadi berkesinambungan semua. Akhirnya kita apa? Rendah hati. Karena apa? Padi semakin matang, bunga semakin nongah, semakin merunduk. Nah itu kita lihat dari itu. Kita semakin pinter dan kita semakin sombong. Kita semakin apa? Semakin kita ini, aku nih. Nah benar emang. Kita semakin kaya. Bukan kita ngedongak. Kalau kita udah kaya ngedongak, cepat hancur. Karena apa? Kita nggak punya temen. Kita nggak punya berbagi. Kita nggak pernah mau ngasih ngerti penderitaan orang. Jadi, gue juga lebih kaya daripada kamu. Gue lebih detail daripada kamu. Kan buanglah jauh-jauh semua itu karena apa? Dari amanah dari Sang Pencipta Allah itu di nama kita. Jadi kita harus bisa menjaga amanah itu. Pesan mama begitu sama siapapun, kita nggak boleh sombong karena sombong itu teman setan di neraka. Nah itu saja ulasan aku. Pokoknya ini adalah benar buat kalian, buat mandi. Bukan mamang ini. Manusia itu harus percaya dengan takdir. Bukan mamang ini ya. Jadi kalau kalian misalnya maaf-maaf aja, insya Allah panjang umur, insya Allah jadi satu keluarga yang sakinah mawaddah. Tapi kalau nanti ini innalillahi, semua takdir. Janganlah bikin putus asa kalian. Tapi kita maju ke depan dengan apa? Realita. Oh iya nih, ada rukun iman yang keenam, adalah takdir. Harus percaya 5 hari kiamat takdir baik dan buruk. Kita harus bisa apa? Netralis. Tadi gini, menetralisir hati, mental, pikiran, bahasa. Kita juga enak. Gitu. Insya Allah kamu doa dan kamu punya kiat khusus, asal positif, insya Allah. Asal didasari jangan berzina. Aku udah bilangin, karena akan berzina, keturunan kamu akan berzina. Mama terapkan dari sekarang. Jangan sampai keturunan kalian, kalaupun kalian jadi suami istri, jangan sampai keturunan kalian berzina. Karena akan mengalami, tapi jangan sampai mengalami. Contoh, mama ini sudah gini, mama jangan sampai turun saya. Mama udah ngeliat keturunan mama begini, jangan sampai kalian. Jangan sampai kalaupun kalian jodoh, jangan kalian berzina. Berzina sebelum jadi suami istri, jangan kalian berzina. Karena apa? Kesian untuk keturunan kamu. Keturunan kamu akan berzina. Itu udah dari Al-Qur'annya. Kalau kalian berzina, kalian sebelum nikah itu sudah berzina, keturunan juga kepengen begitu. Belum jalik jangan sampai. Mama udah nangis terus tiap hari. Karena apa? Manusia nggak boleh banyak hilap. Banyak karena dengan hilap dan dosa kita tahu diri. Makanya tadi bilang kita harus rendah hati dan kita tahu diri. Gue ini banyak dosa. Gue ini banyak hilap. Gue nih gibah. Gue nih sombong. Nama manusia kadang-kadang sombongnya kan blok nih lo. Gue sekarang udah semester 4. Nih lo sekarang gue udah punya duit. Nih lo sekarang lo udah pensiun. Enggak. Kita harus malu melihat diri kita terlalu banyak dosa. Sudah. Ya, tutup ya. Insya Allah dengan ada mama ngomong gini buat acuan anak-anak mama. Semoga anak mama memegang teguh apa yang sudah mama support atau inspirasi adalah buat kalian ke depan. Benar ini nggak bohong karena manusia itu kalau udah ngomong udah karena banyak pengalaman. Nggak ada manusia pengalaman tuh kopong, bohong. Manusia ngomong itu ke depan tinggal karena ada pengalaman baik kayak buruk udah campur aduk. Nah kalau kita udah dekat sama Allah, sujud syukur amal dan introspeksi diri, itu pasti insya Allah jaga sama Allah. Oh, ya. Yang penting saling percaya diri, saling mempercayai satu sama lain, tidak saling mengkhianati, tidak saling ini insya Allah. Dan pantas sujud sama Allah, ya Allah, jadikan yang terbaik. Ya kan? Benar nggak? Kalau kalian saling ini, ngapain sama? Nggak kelar. Akhirnya berantem nggak jelas. Iya itu. Kalau punya pikiran gini, perasaan ya bukan pikiran pasti. Ini hati ini kadang setan. Kasih dia ke sana lagi bodoh. Kasih dia ke sini lagi. Semua saling menjaga kepercayaan. Modal kepercayaan adalah akan jadi. Betul. Emang betul mama ngomongnya bukan sekedar mama ngomong aja. Ya mama memang ya begini memang pengalaman. Iya. Bukan karena mama ngejedok aja di rumah, tidak. Saya pengalaman. Bagaimana ngatur mama tuh pengalaman bukan di satu unit aja. Bayangin mama tuh dari selatan, dari utara, dari
utara, dari pusat, dari ujungnya utara, dari udah. Dan kita tadi ya tadi. Ya, kita harus belajar daripada lingkungan. Kalau kita nggak belajar dari lingkungan, ini. Tapi aku yakin kalau mau dia taklim, udah yakin Allah pasti kasih aku dengan jalan terbaik. Oke, teman, sekian dari kami, sedikit motivasi dari mama, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf kalau ada kata dan kalau ada kata-kata atau gimana mohon dimaafkan karena memang manusia itu tidak luput dari salah kata. Ya kan? Oke, dadah. Dah. Udah, mah, dadah.